Operasi Keselamatan Kartens 2026 kembali digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul. Memasuki hari kedua pelaksanaan, petugas masih menemukan sejumlah masyarakat yang belum sepenuhnya patuh terhadap aturan lalu lintas. Umat Katolik bersama Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul menyambut dengan penuh sukacita kedatangan 3 imam yang baru saja ditabiskan sebagai pastor dalam lingkungan Keuskupan Agung Merauke. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua. Jumpa lagi bersama saya Saveria Dunggiop dalam tayangan Info Digul edisi hari ini, Selasa 10 Februari 2026. Selain topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Operasi Keselamatan Kartens 2026 kembali digelar oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul. Memasuki hari kedua pelaksanaan, petugas masih menemukan sejumlah masyarakat yang belum sepenuhnya patuh terhadap aturan lalu lintas. Operasi ini dilaksanakan di Jalan Trans Papua Kilometer 0 menuju Mindip Tanah dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan keselamatan pengguna jalan. Memasuki hari kedua operasi Keselamatan Kartens 2026, Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul lebih mengutamakan pendekatan persuasif pada para pengendara dan pengguna jalan. Petugas memberikan imbauan langsung agar masyarakat lebih tertib dan mematuhi aturan lalu lintas demi keselamatan bersama. Kegiatan operasi berlangsung di Jalan Trans Papua Kilometer 0 menuju Mindip Tanah. Dalam pelaksanaannya, petugas masih mendapati sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara. Pada operasi Keselamatan Kartens 2026 ini, Satlantas Polres Bovendigul menyasar 8 prioritas pelanggaran lalu lintas, di antaranya penggunaan handphone saat berkendara, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari 2 orang, berkendara dalam pengaruh minuman keras, melawan arus, melebihi batas kecepatan, serta aksi balap liar. Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul, Ibda Alfia, mengingatkan kepada masyarakat agar selalu mematuhi aturan lalu lintas, menggunakan kelengkapan kendaraan, serta membawa surat-surat kendaraan saat melintas di jalan raya. Ibda Alfia juga menyampaikan bahwa operasi Keselamatan Kartens 2026 ini berlangsung mulai tanggal 2 Februari hingga 15 Februari mendatang. Meski secara umum berjalan lancar, petugas masih menemukan sejumlah kendala di lapangan, seperti adanya pengendara yang kurang kooperatif serta rendahnya kesadaran tertib berlalu lintas di kalangan masyarakat. Selamat sore, saat ini kami Satuan Lalu Lintas Polres Bovendigul melaksanakan kegiatan operasi Keselamatan Kartens tahun 2026 yang mana hari ini adalah hari kedua. Ya, hari kedua kami melakukan kegiatan shifting atau razia, ya, di mana operasi Keselamatan Kartens ini merupakan operasi rutin yang kami mengedepankan memberikan himbauan-himbauan sosialisasi kepada masyarakat, pengemudi maupun pengguna jalan lainnya, ya. Sehingga begitu kami menghimbau kepada masyarakat Kota Bovendigul untuk mari sama-sama mematuhi aturan-aturan lalu lintas, ya, saat berkendara, melengkapi kendaraannya, ya, alat kendaraannya maupun surat-surat berkendara. Ibda Alfia berharap dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bovendigul dapat terus ditekan. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak Mama dan Bapak Saudara dong semua, umat Katolik bersama Dewan Pastoral Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul menyambut dengan penuh sukacita kedatangan 3 imam yang baru saja ditabiskan sebagai pastor dalam lingkungan Keuskupan Agung Merauke. Penyambutan 3 imam baru yakni Pastor Agustinus Nikolaus Yokit, MSc, Pastor Gregorius Helyanan, dan Pastor Yohanes Gangga Mbira Lando, MSc, berlangsung di KVKPAN Tanah Merah pada Jumat 6 Februari 2026 lalu. Ketiga imam tersebut disambut meriah oleh seluruh umat
yang hadir dengan iringan tarian adat dari berbagai suku, antara lain suku Wambon, Kei, Batak, Flores, Toraja, Tanimbar, dan ditutup dengan tarian etnis Muyu sebagai ungkapan syukur dan kebersamaan dalam keberagaman. Pada kesempatan tersebut mewakili pemerintah Kabupaten Bovendigul, Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Bovendigul, Dominikus Wiwaron menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan dan para leluhur atas anugerah serta berkat yang diberikan bagi umat Katolik di Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada ketiga imam yang hadir untuk merayakan misa perdana mereka di paroki tersebut. Pemerintah Kabupaten Bovendigul, puji syukur kepada Tuhan atas berkat dan anugerah untuk hari yang luar biasa ini. Puji syukur kepada leluhur atas karya-karya keselamatan di tempat ini, sehingga hari yang luar biasa ini bisa terjadi di Tanah Merah. Saya ucapkan selamat datang kepada para pastor yang saya hormati. Semoga pentabisan kemarin di hari Kamis, hari Sabtu, membuahkan benih-benih yang akan tumbuh di Tanah Merah. Yang saya hormati para suster, para pastor di Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Bapak Ibu yang saya hormati, para senior yang saya hormati, anak-anak yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pemerintah daerah tidak bisa maju, tidak bisa berkembang. Daerah ini akan tinggal begini-begini saja kalau iman umat tidak dibentuk dengan baik. Iman dibentuk dengan baik, siapa yang membentuknya? Kami yakin dan percaya utusan-utusan Allah, dalam hari ini pastor dan suster. Sehingga pagi hari ini dengan cuaca yang begitu cerah, kita datang. Kita sama-sama rasakan kehangatan acara ini. Itu artinya kalau kita orang Wibanowo bilang ada uap di situ. Selain memberikan ucapan selamat, Dominikus menilai bahwa peran gereja sangat penting dalam membangun iman umat melalui para utusan gereja, yakni para pastor dan suster lewat pelayanan yang dijalankan. Ia menambahkan daerah ini akan berkembang dengan baik apabila iman umat serta pondasi kehidupan bermasyarakat benar-benar dibentuk melalui pelayanan gereja yang bersinergi dengan pemerintah. Penyambutan ini juga menjadi simbol sukacita, persatuan serta harapan baru bagi umat Katolik di Tanah Merah dalam memperkuat iman dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Bapak Mama, sudah ada dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri.
membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, Saudara dong semua masih tetap bersama kami. Kerukunan Tungku Mario Longga yang terdiri dari masyarakat asal Endelio, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur, menggelar kegiatan berbagi kasih kepada mama-mama orang asli Papua, khususnya para janda dan lansia. Kegiatan sosial ini dilaksanakan di Kampung Sukanggo, Kota Tanah Merah, sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan lintas budaya. Kegiatan berbagi kasih tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kerukunan Tungku Marilongga yang keempat. Aksi sosial ini menjadi kegiatan perdana yang dilakukan sejak terbentuknya kerukunan tersebut. Ketua Kerukunan Tungku Marilongga, Sersan 1 Laurentius Digoguru, mengatakan kegiatan ini merupakan wujud kepedulian dan solidaritas keluarga besar Marilongga terhadap masyarakat yang membutuhkan, khususnya mama-mama Papua. Sebanyak 20 mama-mama janda di Kampung Sukanggo, Kota Tanah Merah, menjadi sasaran kegiatan berbagi kasih ini. Laurentius menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dapat terlaksana berkat dukungan dan kebersamaan seluruh anggota kerukunan. Selain kegiatan sosial, Kerukunan Tungku Marilongga juga merencanakan acara syukuran yang akan digelar pada 16 Februari 2026 sebagai rangkaian perayaan hari ulang tahun kerukunan. Menurut Laurentius, usia 4 tahun memiliki makna penting bagi Kerukunan Tungku Marilongga sebagai awal yang baik untuk terus melangkah maju dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat serta pemerintah daerah. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia Kabupaten Bovendigul yang telah turut meliputi kegiatan tersebut. Kegiatan berbagi kasih ini pun mendapat sambutan positif dari mama-mama penerima bantuan yang mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas perhatian keluarga besar Tungku Marilongga. Hari ulang tahun Tungku Marilongga, Kabupaten Ende yang ada di Kota Tanah Merah. Ini kami ulang tahun yang keempat. Dengan kegiatan kami ini kami sedikit membagi kasih kepada khususnya mama-mama yang kami lihat bisa kami bantu, yaitu mama-mama janda-janda lansia, ya itu sekiranya yang dapat kami memberi dari kami punya kebersamaan itu. Untuk kegiatan kami selain dari itu, dalam rangka menyambut kegiatan hari ulang tahun juga yang harusnya itu bertepat pada tanggal 6 Februari, namun karena kemarin tanggal 6 Februari ada kegiatan lain yang ada di gereja sehingga kami tunda. Namun ada juga kegiatan tambahan syukuran yang kami rencanakan di tanggal 16 malam. Sersan 1 Laurentius Dinggoguru berharap
kegiatan ini menjadi awal yang baik untuk terus membangun kebersamaan, tidak hanya di internal kerukunan, tetapi juga dengan masyarakat luas, pemerintah, serta seluruh elemen di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Sementara itu, Bapak Mama, Basudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul menggelar rapat tindak lanjut hasil audiens dengan sejumlah kementerian di Jakarta. Rapat yang berlangsung di Aula Baperinda ini menekankan pentingnya komitmen seluruh organisasi perangkat daerah dalam menindaklanjuti sejumlah program pembangunan, khususnya percepatan pembangunan wilayah perbatasan dan daerah tertinggal. Rapat tindak lanjut hasil audiensi tersebut digelar di Aula Badan Baperinda Kabupaten Bovendigul, Rabu 4 Februari 2026, dan dipimpin langsung oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kabupaten Bovendigul, Fahrudin Isnanto. Dalam rapat ini, para pimpinan OPD yang mengikuti audiensi di Jakarta pada tanggal 26 hingga 29 Januari 2026 diminta memaparkan hasil pertemuan dengan sejumlah kementerian, diantaranya Kementerian PPN, Bappenas, Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Audiensi tersebut membahas usulan program Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal serta pengembangan infrastruktur wilayah perbatasan untuk periode 2027-2029. Para pimpinan OPD diminta mempresentasikan hasil audiensi guna memastikan tindak lanjut program pembangunan yang telah diusulkan. Pelaksana Harian Sekda Bovendigul, Fahrudin Isnanto, juga menyoroti tingkat kehadiran OPD yang dinilai belum maksimal. Dari 35 OPD yang diundang, masih terdapat OPD yang tidak hadir dan diminta segera memberikan klarifikasi. Untuk audiensi dengan Kementerian Transmigrasi dan BPN di Jakarta untuk membahas usulan program dan kegiatan Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal atau RAN PPDT dan infrastruktur wilayah perbatasan tahun 2027-2029. Pemerintah pusat menyambut baik usulan daerah dan memberi catatan-catatan penting untuk segera ditindaklanjuti daerah. Pada kesempatan ini saya tegaskan OPD segera menindaklanjuti arahan tersebut sesuai dengan tugas dan kewenangan OPD masing-masing, dengan tetap mengedepankan koordinasi dan konsultasi dengan Baperinda sebagai institusi penanggung jawab perencanaan di daerah dan juga kepada Bupati atau Wakil Bupati selaku pimpinan daerah. Selain itu, Fahrudin juga menegaskan pentingnya dokumentasi kegiatan lapangan yang disertai titik koordinat sebagai bentuk pertanggungjawaban program guna memastikan ketepatan lokasi, waktu, dan sasaran kegiatan serta menghindari duplikasi data. Dia berharap seluruh OPD dapat memperkuat komitmen dan koordinasi lintas sektor agar program pembangunan berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Andri Nober melaporkan. Bapak Mama, Basudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id.
Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, Penipuan merajalela. hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita kembali ke info selanjutnya. Klasis Gereja Kristen Injil Bovendigul menggelar perayaan hari ulang tahun ke-171 Pegabaran Injil di Tanah Papua. Perayaan dipusatkan di kantor Klasis GKI Bovendigul menjadi momentum refleksi iman serta penguatan komitmen gereja dan jemaat dalam membangun kehidupan yang adil, damai, dan menjaga keutuhan ciptaan. Klasis Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, GKI Bovendigul, menggelar perayaan hari ulang tahun ke-171 Pekabaran Injil di Tanah Papua, Kamis 5 Februari 2026. Kegiatan ini dipusatkan di kantor Klasis GKI Kabupaten Bovendigul dan diikuti oleh seluruh jemaat GKI se-Kabupaten Bovendigul. Perayaan HUT Pekabaran Injil ke-171 ini mengusung tema Pertobatan Mendatangkan Keselamatan, dengan subtema melalui momentum perayaan Pekabaran Injil ke-171 dapat mewujudkan persekutuan jemaat yang memiliki semangat kepedulian serta menghadirkan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan. Kegiatan ini turut dihadiri pemerintah Kabupaten Bovendigul yang diwakili staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua, unsur Forkopimda, pimpinan lembaga gereja, pimpinan OPD, perwakilan Bank Papua, Bank BRI Cabang Bovendigul, RRI Bovendigul, Ketua FKUB, Ketua IKT Bovendigul, serta seluruh umat GKI yang hadir. Suasana perayaan semakin semarak dengan penampilan lomba dance anak-anak sekolah minggu dari berbagai jemaat GKI di wilayah Klasis Bovendigul.
Tahun ini kita merayakan HUT Pekabaran Injil ini di bawah tema pertobatan mendatangkan keselamatan. Tema ini mengajak kita bukan hanya mengenang karya Allah di masa lampau, tetapi juga menilai diri dalam zaman yang sekarang berjalan saat ini. Anak Papua hari ini sedang tidak baik-baik saja. Kita menyaksikan dan merasakan luka akibat kekerasan dan konflik yang berkepanjangan. Tangisan para pengungsi, kecemasan anak-anak yang kehilangan rasa aman, serta jeritan bumi Papua yang terus dieksploitasi. Apa yang kita maknai dari tema ini di dalam konteks perayaan ini? Ada dua makna penting, mengajak kita belajar dari sejarah PI di tanah Papua. Dalam sambutannya, Wakil Sekretaris Klasis GKI Bovendigul, Penatua Jeffrey Bukorsyom, menegaskan bahwa peringatan 171 tahun Pekabaran Injil di Tanah Papua merupakan momentum penting untuk mengenang sejarah iman, sekaligus memperbaharui komitmen gereja dan umat. Ia mengingatkan peristiwa bersejarah 5 Februari 1855 saat Injil pertama kali diberitakan oleh Karl Wilhelm Otto dan Johann Gottlob Gessler di Tanah Papua. Menurutnya, tema pertobatan mendatangkan keselamatan bukan hanya ajakan refleksi spiritual, tetapi juga panggilan pertobatan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari spiritual, sosial, budaya, ekonomi, politik, hingga ekologis. Ia menegaskan bahwa pertobatan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, seperti keberpihakan kepada kaum miskin dan tertindas, membangun budaya damai dan saling menghargai, bersuara terhadap ketidakadilan, serta menjaga dan merawat alam Papua sebagai ciptaan Tuhan. Di tengah dinamika bangsa dan krisis global, GKI di Tanah Papua dipanggil untuk tetap menjadi tanda kehadiran Injil yang membebaskan, relevan, dan menyelamatkan. Pekabaran Injil di Tanah Papua tidak hanya menjadi kesaksian bagi orang Papua, tetapi juga bagi bangsa Indonesia dan dunia. Jeffrey berharap perayaan HUT ke-171 Pekabaran Injil ini menjadi momentum pembaruan iman, penguatan persatuan jemaat, serta komitmen bersama menjaga Tanah Papua sebagai rumah bersama yang diberkati Tuhan. Tim Liputan Digul TV, Norbert melaporkan. Bapak Mama dan Basudara dong semua, pemerintah Kabupaten Bovendigul turut menghadiri perayaan Hari Ulang Tahun ke-171 Pekabaran Injil di Tanah Papua yang dipusatkan di kantor klasis Gereja Kristen Injil Kabupaten Bovendigul. Kehadiran pemerintah daerah ini diwakili oleh staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua sebagai bentuk dukungan terhadap peran gereja dalam pembangunan spiritual dan sosialisasi masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Jeffrey Hani Ishak Nirahua membacakan sambutan Bupati Bovendigul yang menegaskan apresiasi pemerintah daerah atas peran gereja Kristen Injili di Tanah Papua dalam membangun kehidupan iman serta sosial masyarakat selama 171 tahun. Dalam sambutan Bupati disampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, khususnya jemaat-jemaat GKI di klasis Bovendigul, yang selama ini setia menjaga terang Injil di Tanah Papua. Pekabaran Injil dipandang tidak hanya sebagai sejarah iman, tetapi juga sebagai kekuatan yang terus membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini. Hari Pekabaran Injil ke-171 di Tanah Papua. Sebagai Bupati Bovendigul dan juga sebagai bagian dari masyarakat Papua, saya menyampaikan rasa hormat dan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, khususnya jemaat-jemaat GKI di klasis GKI di Tanah Wani di Bovendigul yang telah setia selama 171 tahun menjaga terang Injil tetap menyala di atas tanah Papua. Hadirin yang saya kasihi, pekabaran Injil bukan hanya tentang masa lalu, bukan hanya tentang sejarah para misionaris yang datang membawa Injil. Pekabaran Injil adalah tentang bagaimana Injil itu terus hidup, bertumbuh, dan berbuah melalui kehidupan jemaat. Tema yang diusung pada perayaan tahun ini, pertobatan mendatangkan keselamatan, dinilai sebagai pengingat bagi seluruh jemaat untuk hidup dalam pertobatan yang nyata
tidak hanya melalui perkataan, tetapi juga diwujudkan dalam sikap hidup, karya pelayanan, serta hubungan sosial di tengah masyarakat. Jeffrey juga menekankan pentingnya persekutuan jemaat yang rukun, semangat kepedulian terhadap sesama, serta peran gereja sebagai pembawa damai dan terang di tengah kehidupan masyarakat. Selain itu, ditegaskan pentingnya sinergi antara gereja dan pemerintah dalam membangun masyarakat yang bermoral, berkarakter, dan cinta damai di Kabupaten Boven Digul. Tim Liputan, Digul TV, Norbert melaporkan. Bapak Mama, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Mama dong semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Noob bagen, gub bagenep, noob bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Saveria Dunggiop mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.